Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Bangku Kosong. Kita mulai saja ceritanya. Langit sore itu terlihat muram, awan kelabu menggantung rendah seakan menekan atap sekolah. Hujan rintik-rintik turun perlahan, menempel di jendela kelas 11-2 SMA Harapan Bangsa. Ruangan itu terasa lembab, bau kapur bercampur dengan aroma kayu basah menguap pelan. Di barisan paling belakang, ada satu bangku yang selalu kosong. Bangku itu berbeda dengan yang lain. Warnanya lebih kusam, kayunya penuh goresan, dan ada noda hitam samar di permukaannya, seakan bekas terbakar. Tak ada yang mau duduk di sana. Bahkan, setiap wali kelas menegaskan sejak awal tahun ajaran baru, bangku itu jangan pernah dipakai. Nadia Pramesti duduk di baris tengah, pandangannya sering tak sengaja melirik ke kursi kosong itu. Entah kenapa, setiap kali ia mencoba menahan diri untuk tidak memperhatikannya, justru matanya kembali lagi. Ada semacam tarikan aneh, rasa penasaran yang membisikkan sesuatu di kepalanya. "Nat, kamu ngeliatin bangku itu lagi?" Suara Ayu memecah lamunannya. Nadia tersentak, lalu cepat-cepat menggeleng. "Gak kok, cuma aneh aja." "Kenapa dari dulu nggak boleh dipakai?" Ayu mendecak. "Udahlah jangan kepo. Katanya sih ada siswi yang meninggal di situ." Nadia terdiam. Kata-kata itu menempel di pikirannya, mengendap seperti kabut. Ia menoleh lagi ke arah bangku itu. Kosong, sepi. Tapi di matanya seolah ada bayangan samar duduk membelakanginya. Bel berbunyi nyaring, menandai akhir pelajaran. Siswa-siswa berhamburan keluar, riuh dan bercanda, namun Nadia tetap menoleh sekali lagi ke kursi terlarang itu. Hujan makin deras di luar, membuat cahaya sore meredup. Dan sesaat sebelum ia melangkah keluar kelas, Nadia merasa jelas sekali. Bangku itu bergeser sedikit, mengeluarkan suara gesekan kayu yang panjang dan menusuk telinga. Namun saat ia menoleh, semua terlihat sama. Kosong. Diam. Tapi kali ini, Nadia yakin betul ada sesuatu yang baru saja duduk di sana. Hujan deras mengguyur halaman sekolah, membuat genangan air cepat terbentuk di sela-sela paving. Suara gemuruhnya menelan hampir semua percakapan siswa yang berlarian pulang. Nadia berjalan pelan menuju koridor, menunggu Ayu yang masih sibuk membereskan buku. "Nat, ayo cepatan. Hujan makin gede nih, nanti keburu banjir," ujar Ayu sambil menenteng payung. Nadia hanya mengangguk, tapi pandangannya kembali melirik ke ruang kelas yang baru saja ditinggalkan. Jendela kaca buram oleh air hujan, tapi dari baliknya, ia merasa ada sesuatu yang menatap. Samar, seperti bayangan seseorang berdiri di samping bangku kosong itu. Rizky, yang baru keluar dari ruang UKS, tiba-tiba menepuk bahunya. Nat. Melamun aja. Jangan bilang kamu mikirin bangku setan itu lagi." Ia terkekeh, meski matanya sekilas menyapu ke dalam kelas yang gelap. "Bangku kosong itu beneran angker loh," sahut Bagas yang kebetulan lewat, suaranya berat dan penuh keseriusan. "Kata kakak kelasku, ada siswi yang mati gantung diri di situ. Makanya kursi itu nggak boleh dipakai. Udah kayak perjanjian sekolah." Ayu mendengus tidak percaya. "Cerita gituan kan banyak, Gas. Orang gantung dirilah, orang dibunuhlah, atau arwah penasaran. Nyatanya, kursinya ya kursi biasa. Tapi coba aja duduk di sana kalau berani," balas Bagas, menantang. Ucapan itu membuat Rizky tertawa keras. "Wah, bagus tuh. Besok siapa yang kalah taruhan duduk di bangku kosong selama 1 jam. Riz, jangan asal ngomong," Nadia spontan menegur, wajahnya pucat. Entah kenapa, ia merasa tubuhnya dingin setiap kali percakapan tentang bangku itu jadi main-main. Rizky tersenyum jahil. "Santai aja, Nat. Masa ya kursi bisa ngapa-ngapain? Kalau beneran ada hantunya, ya, paling nongol bentar." "Seru kan?" Bagas menatap tajam ke arah Rizky. "Jangan main-main. Aku serius, bangku itu nggak boleh didudukin." Suasana mendadak hening. Hanya suara hujan deras yang terdengar. Sesaat, Nadia yakin ia mendengar sesuatu dari dalam kelas. Suara kursi berderit, pelan tapi jelas, seperti ada yang baru saja bangkit dari dudukan bangku itu. Jantung Nadia berdetak kencang. Ia meraih tangan Ayu,
menariknya menjauh dari kelas. "Ayo pulang," bisiknya cepat. Namun sebelum mereka benar-benar meninggalkan koridor, Nadia sempat melirik sekali lagi. Dan kali ini, ia melihatnya dengan jelas, sosok seorang siswi duduk di bangku kosong itu. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, seragam putih abu-abu basah seolah baru diguyur hujan. Ketika Nadia berkedip, sosok itu lenyap. Malam itu, hujan belum juga reda. Rumah Nadia yang sederhana di pinggir jalan kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Angin menyusup lewat celah jendela, membuat tirai tipis berayun pelan. Nadia duduk di meja belajarnya, mencoba mengerjakan PR, tapi pikirannya terus kembali pada bangku kosong di kelas tadi. Pena di tangannya bergetar. Setiap kali ia menunduk menulis, ia merasa ada bayangan yang melintas di belakangnya. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon jambu di halaman yang menari karena tertiup angin. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ibunya sudah tidur, sementara ayahnya sedang kerja malam. Nadia sendirian di kamar. Ia memutuskan untuk menutup buku, mematikan lampu belajar, dan rebahan. Namun, baru saja ia menutup mata, Nadia mendengar suara berderit. Suara kayu digeser. Samar tapi jelas. Ia langsung teringat pada suara yang sama di kelas tadi. Jantungnya berdegup cepat. Dengan hati-hati, ia menoleh ke arah sudut kamarnya. Ada kursi kayu kecil di dekat lemari. Kursi itu bergeser sedikit, sendiri. Nadia langsung bangun dan menyalakan lampu. Kursi itu tetap diam di tempatnya, seakan tidak pernah bergerak. Nafasnya tersengal, tangannya gemetar. Ia mencoba meyakinkan diri. Itu cuma sugesti, cuma pikiran yang kebawa suasana. Tapi ketika ia kembali menoleh ke kasurnya, Nadia membeku. Di atas kasur, tepat di samping bantalnya, ada bekas basah melingkar seperti seseorang baru saja duduk dengan pakaian yang kuyup. Airnya meresap ke sprei, menetes pelan ke lantai. Nadia menjerit tertahan, buru-buru menarik selimut dan menutupi wajah. Tubuhnya menggigil hebat, sementara suara kursi berderit kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih dekat. Esok paginya, lingkaran hitam menghiasi mata Nadia. Ia datang ke sekolah dengan wajah pucat. Ayu yang duduk di sebelahnya langsung menyadari. "Kamu kenapa, Nat?" "Sakit?" tanya Ayu khawatir. Nadia ingin bercerita, tapi ia ragu. Bagaimana kalau Ayu tak percaya? Bagaimana kalau justru dianggap aneh? Ia hanya menggeleng pelan. "Gak, cuma gak bisa tidur." Bel masuk berbunyi. Semua siswa mulai duduk. Namun lagi-lagi, bangku paling belakang itu tetap kosong. Sunyi. Tapi pagi ini, Nadia merasa berbeda. Ada hawa dingin menusuk, dan dari sudut matanya ia yakin bangku itu tidak benar-benar kosong. Seolah ada seseorang yang duduk di sana, memperhatikan setiap gerakan mereka. Bu Ratna masuk kelas, membawa buku tebal. "Selamat pagi anak-anak." "Pagi Bu," jawab murid serempak. Bu Ratna berjalan ke meja guru, tapi Nadia sempat melihat sesuatu yang aneh. Saat melintas di dekat bangku kosong itu, Bu Ratna melirik sekilas, hanya sepersekian detik, tapi jelas sekali. Tatapan matanya penuh rasa takut, bukan sekedar kebetulan. Nadia menelan ludah. Ada sesuatu yang disembunyikan Bu Ratna. Dan yang membuatnya semakin merinding. Selama pelajaran berlangsung, Nadia beberapa kali mendengar suara bisikan lirih dari arah bangku kosong itu. Bukan suara jelas, hanya gumaman tak beraturan, tapi ia bisa merasakan kata-katanya. Seperti seseorang yang memanggil namanya. Suara bisikan itu makin lama makin jelas. Awalnya hanya gumaman samar, lalu berubah menjadi desis pelan, seperti suara seorang gadis bernafas di dekat telinganya. Nadia sontak menoleh, jantungnya berdegup kencang. Tapi tak ada siapa-siapa. Semua murid sibuk menyalin catatan, Bu Ratna berdiri di depan papan tulis menjelaskan materi. Bangku kosong tetap terlihat sepi, hanya cahaya redup dari jendela yang mengenai kayu kusamnya. Namun telinga Nadia masih menangkap suara itu, lirih, penuh tekanan, seakan berasal langsung dari dalam kepalanya. Nadia, duduk di sini. Tangannya refleks menjatuhkan pulpen. Ayu yang duduk di sebelahnya langsung menoleh. "Hei, kenapa kamu? Wajahmu pucat banget." "Aku dengar suara," bisik Nadia gemetar. "Suara apa?" Ayu mengernyit.
Sebelum Nadia sempat menjawab, tiba-tiba Rizky yang duduk di bangku depan mereka tertawa keras, membuat semua orang menoleh. Ia menutup mulut, berusaha menahan tawanya. Sumpah, Bu, saya barusan dengar kayak ada yang ngikik di belakang. Padahal kursinya kosong. Kelas mendadak riuh. Beberapa murid langsung menoleh ke bangku kosong itu. Beberapa tertawa, yang lain justru merinding. Rizky, tegur Bu Ratna keras. Wajahnya berubah pucat. Diam. Jangan main-main dengan hal yang kamu tidak mengerti. Suasana hening seketika. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar, menetes perlahan. Bagas angkat bicara dengan nada serius. Aku juga dengar, Bu. Kayak ada suara perempuan ketawa pelan. Dari bangku itu. Beberapa murid langsung gelisah. Ada yang pindah kursi, ada yang merapat ke temannya. Nadia menunduk, tangannya dingin. Ia tak berani menatap bangku itu lagi, tapi dari ujung matanya ia bisa melihat jelas, kursi itu bergeser sedikit ke depan. Perlahan. Seperti ada yang baru saja mencondongkan tubuh, mendekat. Sudah. Bu Ratna membentak keras, membuat semua murid terkejut. Wajahnya terlihat sangat tegang. Tidak ada apa-apa di sini. Kalian hanya berhalusinasi. Lanjutkan mencatat. Namun ada suaranya justru menambah rasa aneh. Bu Ratna seolah berusaha menutupi sesuatu. Matanya bahkan tidak berani menatap bangku kosong itu lagi. Saat pelajaran selesai, siswa-siswa segera keluar dengan wajah ketakutan. Hanya Nadia yang masih terdiam di kursinya, seolah kakinya berat untuk melangkah. Nat, ayo, panggil Ayu sambil menarik tangannya. Tapi sebelum Nadia beranjak, ia sempat mendengar lagi suara itu. Kali ini lebih jelas, suara seorang gadis yang berbisik langsung ke telinganya. Jangan takut, aku pernah di sini. Nadia membeku, tubuhnya bergetar. Perlahan ia menoleh ke arah bangku kosong itu. Dan kali ini, ia benar-benar melihatnya. Sosok siswi dengan seragam putih abu-abu duduk di sana, menunduk, rambut panjangnya menutupi wajah pucatnya. Tangannya basah, meneteskan air ke lantai. Nadia menahan teriakannya, mulutnya terbuka tanpa suara. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya hitam pekat, menatap lurus ke arah Nadia. Bibir pucatnya bergerak pelan, menggumamkan sesuatu yang hanya bisa didengar Nadia. Kamu, penggantiku. Nadia langsung berdiri dari kursinya, kursi belajarnya terjungkal ke lantai. Ayu yang ada di sampingnya kaget bukan main. Nat! Kamu kenapa? Seru Ayu. Nadia panik menoleh ke Ayu, lalu kembali ke bangku kosong itu. Namun sosok tadi sudah hilang, bangkunya kembali sepi seperti biasa. Hanya sisa air basah di lantai, bercak kecil yang tidak mungkin muncul begitu saja di dalam kelas. Nafas Nadia memburu, tubuhnya gemetar. Ia buru-buru meraih tasnya dan keluar kelas tanpa banyak bicara. Ayu mengejarnya, tapi langkah Nadia cepat, seperti dikejar sesuatu. Di koridor, ia hampir menabrak Rizky yang baru saja keluar dari WC. Nat? Lo lari kayak dikejar setan beneran. Rizky tertawa, tapi tawa itu cepat meredup saat melihat wajah pucat Nadia. Hei, lo serius? Ada apa? Aku lihat dia, suara Nadia bergetar. Aku lihat dia duduk di bangku itu. Perempuan, basah, dia bilang aku penggantinya. Rizky terdiam, matanya melebar. Namun sebelum ia sempat menjawab, Bagas datang menghampiri. Kamu lihat juga, suaranya rendah, penuh tekanan. Nadia mengangguk pelan, masih ketakutan. Bagas menatap kosong ke arah ruang kelas. Aku sudah lama curiga. Bangku itu bukan sekadar kosong. Ada sesuatu yang terjebak di sana. Jangan ngomong sembarangan, potong Ayu dengan nada tak sabar. Kalian berdua cuma terlalu parno. Pasti cuma halusinasi. Halusinasi apa Yu? Rizky menatapnya serius. Lo nggak denger tadi? Ada suara ketawa beneran. Dan sekarang Nat bilang ada yang manggil dia. Ayu terdiam. Meskipun ia berusaha menyangkal, bulu kuduknya ikut meremang. Hari itu, suasana kelas 11-2 menjadi aneh. Beberapa murid mengaku mendengar suara langkah di lorong padahal sepi. Ada yang melihat bayangan seseorang melintas di jendela belakang kelas, padahal hujan deras menutup pandangan. Menjelang pulang,
Bu Ratna menahan Nadia di depan kelas. Suaranya pelan, seakan takut didengar yang lain. Nadia, kamu baik-baik saja? Tanyanya sambil menatap lekat, ada kegelisahan di sorot matanya. Nadia ragu sejenak, lalu mengangguk. Iya Bu. Tapi Bu Ratna tidak percaya. Ia mendekatkan wajahnya. Kalau kamu dengar atau lihat sesuatu dari bangku itu, jangan dihiraukan. Jangan sekalipun menanggapinya. Nadia tercekat. Kata-kata itu terasa seperti peringatan yang sangat jelas, seolah Bu Ratna tahu persis apa yang terjadi. Bu, sebenarnya siapa yang dulu duduk di sana? Tanya Nadia memberanikan diri. Wajah Bu Ratna memucat, lalu buru-buru menggeleng. Itu bukan urusanmu, Nadia. Anggap saja bangku itu tidak pernah ada. Tanpa menunggu jawaban, Bu Ratna bergegas pergi, meninggalkan Nadia yang semakin dihantui rasa penasaran. Malamnya, di rumah, kejadian aneh kembali terjadi. Saat Nadia hendak tidur, ia mendapati seragam sekolahnya yang digantung di belakang pintu basah kuyup, meneteskan air ke lantai. Padahal tadi siang ia ingat jelas, seragam itu kering. Nadia menutup mulutnya, menahan teriak. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Dan di saku bajunya, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia masukkan, sehelai pita rambut lusuh berwarna biru, dengan noda gelap yang tampak seperti bekas darah kering. Dari luar jendela, terdengar ketukan pelan. Sekali. 2 kali. 3 kali. Dengan tubuh kaku, Nadia menoleh. Di balik kaca buram yang basah oleh hujan, terlihat samar wajah seorang siswi, pucat, menempelkan dahinya ke jendela. Rambutnya menempel lepek, matanya hitam pekat. Mulut sosok itu bergerak perlahan, dan Nadia bisa membacanya tanpa suara. Kembalikan, bangku itu milikku. Nadia mundur tersandung, punggungnya membentur lemari. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup mulut dengan kedua tangannya, berusaha menahan jeritan yang hampir pecah. Ketukan di jendela kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih menuntut. Air hujan yang menetes dari kaca seolah berubah menjadi garis darah tipis, turun perlahan mengikuti jejak wajah pucat itu. Nadia tak tahan lagi. Ia berlari ke arah pintu, membukanya dengan terburu-buru, lalu menjerit memanggil ibunya. Ibunya terbangun, wajahnya masih bingung. Ada apa, Nat? Ini tengah malam. Dengan cepat ibunya masuk ke kamar, menyalakan lampu, dan menoleh ke jendela. Kosong. Hanya hujan deras dan dedaunan yang menempel di kaca. Tidak ada siapapun di sana. Nadia, kamu mimpi buruk ya? Ibunya mencoba menenangkan, meski suaranya terdengar ragu. Gak, Bu. Aku lihat dia jelas, jelas sekali. Perempuan di jendela, matanya hitam, dia minta bangku itu dikembalikan. Ibunya terdiam, wajahnya mendadak pucat. Ia meraih tangan Nadia dengan erat. Jangan pernah bilang itu lagi. Jangan pernah. Anggap kamu gak lihat apa-apa. Nada suaranya tegas, tapi ada ketakutan yang sulit disembunyikan. Seolah-olah ibunya juga tahu sesuatu yang tidak pernah diceritakan. Malam itu Nadia akhirnya tidur di kamar ibunya. Namun tidurnya gelisah, dipenuhi mimpi aneh. Ia berada di kelas, semua bangku penuh, tapi hanya bangku kosong itu yang terlihat jelas. Di atasnya, duduk seorang siswi berambut panjang dengan wajah basah meneteskan air. Bangku ini, milikku. Kalau kau duduk di sini, kau tak akan bisa pergi. Keesokan harinya, suasana kelas 11-2 semakin mencekam. Beberapa murid mengeluh barang-barangnya hilang lalu muncul lagi dalam keadaan basah. Ada juga yang mendengar suara kursi digeser malam-malam saat melewati halaman sekolah. Rizky, dengan gaya sok pemberani, berdiri di depan bangku kosong itu. Kalau emang ada hantunya, ya tunjukin diri. Jangan cuma bikin kursi bunyi doang, teriaknya lantang. Riz jangan, tegur Bagas keras. Wajahnya serius. Kamu nggak tahu apa yang kamu tantang. Ayu memutar bola matanya, berusaha tetap logis. Please deh, kalian semua jadi lebay gini. Kursi ya kursi. Jangan-jangan sekolah sengaja bikin cerita biar kita takut, padahal aslinya. Sebelum Ayu selesai bicara, bangku kosong itu bergeser sendiri dengan keras, menghantam meja di depannya. Suara dentumannya membuat seluruh kelas terdiam membeku. Pulpen Ayu jatuh dari tangannya.
wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Dan dari arah kursi itu, terdengar suara lirih, seperti seseorang bernyanyi. Suara perempuan, halus, namun mengerikan. Di sini aku duduk, menunggu satu lagi teman. Semua murid serempak menatap bangku kosong itu, ngeri setengah mati. Bu Ratna yang baru masuk kelas terhenti di pintu, wajahnya langsung pucat pasi. Astaga, gumamnya pelan. Lalu ia menoleh ke seluruh murid dengan suara gemetar. Kalian semua, jangan pernah menantang dia. Kalau tidak, nyawa kalian taruhannya. Kelas 11-2 mendadak hening. Hanya terdengar deru hujan di luar jendela dan napas tergesa para murid. Semua mata tertuju pada Bu Ratna, yang berdiri kaku di depan pintu dengan wajah pucat. Maksud ibu apa? Tanya Bagas hati-hati, suaranya serak karena tegang. Bu Ratna menarik napas panjang, lalu menutup pintu kelas perlahan. Kalian tidak akan mengerti. Yang perlu kalian tahu, bangku itu, sudah ada perjanjiannya. Tidak boleh diduduki, tidak boleh disentuh, tidak boleh ditantang. Perjanjian? Sama siapa, Bu? Rizky mencoba menyela, meski wajahnya mulai kehilangan percaya diri. Mata Bu Ratna berkilat tajam ke arahnya. Sama arwah yang meninggal di sana. Namanya Saras. Ia siswi sekolah ini 10 tahun lalu. Dan kematiannya, tidak wajar. Kelas semakin sunyi. Beberapa murid menelan ludah, sebagian lainnya saling pandang penuh ketakutan. Apa dia bunuh diri, Bu? Nadia akhirnya memberanikan diri bertanya. Ia merasa nama itu familiar, seperti pernah ia dengar di bisikan semalam. Bu Ratna memalingkan wajah, seakan berat menjawab. Bukan. Ia dibunuh. Bisik-bisik kecil langsung memenuhi kelas. Ayu yang tadinya skeptis pun terdiam, wajahnya memucat. Dibunuh, di kelas ini, suara Rizky nyaris bergetar. Bu Ratna menunduk, lalu mengangguk pelan. Dia ditemukan di bangku itu. Kepalanya tertekuk, lehernya penuh luka. Sejak hari itu, tidak ada satupun murid yang berani duduk di sana lagi. Pihak sekolah memilih diam. Kursi itu dibiarkan kosong, sebagai tanda peringatan. Semua murid bergidik. Tiba-tiba, dari bangku kosong itu terdengar suara ketukan jari di atas meja. Pelan, tapi jelas. Seolah seseorang ingin memastikan semua orang mendengarnya. Nadia menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Bagas spontan berdiri, siap melindungi teman-temannya, sementara Ayu menunduk ketakutan. Rizky mencoba bercanda, meski suaranya sumbang. Mungkin cuma tikus. Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, suara ketukan berubah menjadi gedoran keras. Meja bangku kosong itu berguncang hebat, bergeser maju beberapa sentimeter, seolah ada yang sedang marah. Bu Ratna menjerit pelan. Sudah. Cukup. Jangan kalian buat dia semakin murka. Namun terlambat. Kursi itu terangkat sedikit, lalu jatuh dengan dentuman keras. Di dinding belakang kelas, mendadak muncul noda hitam basah, membentuk bayangan samar seperti wajah perempuan menangis. Semua murid langsung panik. Beberapa berlari keluar kelas, ada yang terisak ketakutan. Nadia terpaku di kursinya, matanya tak bisa lepas dari noda itu. Dalam samar air hujan yang menetes dari atap bocor, wajah itu bergerak, menatap langsung ke arahnya. Dan dalam bisikan yang hanya bisa ia dengar, terdengar suara lirih. Nadia, kau, penggantiku. Tubuh Nadia lemas. Ia merasakan hawa dingin menyelubunginya, seperti ada tangan tak kasat mata yang meraih pundaknya. Bu Ratna buru-buru menarik Nadia keluar dari kelas, wajahnya penuh ketakutan. Kamu harus hati-hati, nak. Sarah sudah memilihmu. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Tubuhnya lemas, tangan gemetar, dan setiap kali menutup mata ia masih melihat wajah Saras di bangku kosong. Lampu kamar menyala, tapi cahaya hangatnya tidak mampu mengusir hawa dingin yang menempel di sekitarnya. Tiba-tiba, terdengar ketukan lembut di jendela. Jantung Nadia berdetak kencang. Ia perlahan menoleh. Di balik kaca, wajah pucat Saras menempel, basah kuyup, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Matanya hitam pekat, menatap lurus ke arah Nadia. Perlahan, bibir itu bergerak, menggumamkan kata-kata yang hanya bisa Nadia dengar. Bangku milikku, kamu,
Penggantiku. Tubuh Nadia kaku. Tangan yang hendak menutup jendela gemetar hebat. Saat ia menyingkir dari kaca, sosok itu tiba-tiba muncul di sisi ranjang, berdiri diam tanpa suara, hanya menatap. Udara di kamar mendadak dingin menusuk hingga ke tulang. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Suara Nadia gemetar, hampir menangis. Saras tidak menjawab. Hanya perlahan mencondongkan kepala, menunjukkan bangku kecil yang sekarang ada di kamar Nadia. Kursi itu kosong, namun kayunya terlihat kusam, sama persis dengan yang ada di sekolah. Dengan napas tersengal, Nadia menyadari sesuatu. Bangku itu telah mengikuti dia pulang. Dan arwah Saras menuntutnya. Saras bergerak mendekat, langkahnya tak bersuara, namun udara di sekitarnya bergemuruh seperti badai kecil. Nadia mundur ke arah dinding, punggungnya menempel dingin ke kayu lemari. Tangannya gemetar saat meraih telepon, tapi layar tetap mati, tidak ada sinyal. Tiba-tiba, kursi di samping ranjang bergerak sendiri, berputar sedikit, seakan menunggu Nadia duduk. Duduk, atau kau tak akan pergi. Suara itu berbisik langsung ke telinganya. Nadia menjerit, tubuhnya bergetar hebat, tapi kakinya terasa berat, seperti terikat. Saat ia hampir jatuh ke kursi itu karena kaget, sosok Saras melayang perlahan ke atasnya. Udara di kamar berputar-putar, suara desahan samar memenuhi ruangan, campur antara tangisan dan bisikan. Ia menutup mata, menahan napas, berharap semuanya hanya mimpi. Tapi saat membuka mata, sosok itu semakin dekat. Mata hitamnya menatap lurus ke dalam jiwa Nadia. Sekarang, kau harus menggantikanku. Tubuh Nadia terangkat sedikit dari lantai, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya ke kursi. Panik, ia berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba, lampu kamar mati total. Gelap menyelimuti. Dan di tengah kegelapan, Nadia merasakan sentuhan dingin di bahunya. Sentuhan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang menempel di seluruh tubuhnya. Ia menjerit tanpa suara, tubuhnya tak mampu bergerak. Dalam bisikan samar yang memenuhi seluruh kamar, terdengar kata-kata terakhir yang menusuk telinganya. Bangku kosong, milikku, sekarang, milikmu. Saat lampu tiba-tiba menyala kembali, Nadia tergeletak di lantai, wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Kursi itu kembali diam di samping ranjangnya, tampak kosong, tapi noda basah di kayunya menunjukkan bahwa itu bukan sekadar kursi biasa. Dan dari sudut matanya, di jendela kamar, ia masih melihat bayangan panjang Saras menghilang di luar, menunggu langkahnya selanjutnya. Keesokan harinya, Nadia datang ke sekolah dengan langkah berat. Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalam tidak tidur. Ia duduk di bangku biasanya, tapi matanya terus melirik ke arah bangku kosong paling belakang. Hatinya menegang, ia tahu, sesuatu telah berubah. Saat bel masuk berbunyi, Bu Ratna menatap Nadia dengan tatapan tajam namun khawatir. Nadia, pastikan kamu tidak mendekati bangku itu, katanya pelan. Suara itu terdengar seperti bisikan penuh peringatan. Selama pelajaran pertama, Nadia merasa ada sesuatu yang mengikuti setiap gerakannya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, bangku kosong itu tampak berbeda. Kayunya lebih gelap, lekukan di permukaan lebih dalam, dan ada sesuatu yang samar, seperti bayangan perempuan yang duduk di sana, menatap lurus padanya. Rizky yang duduk di depannya menepuk bahunya. Lo kenapa, Nat? Serem banget muka lo. Nadia hanya menggeleng, tapi seketika ia mendengar bisikan yang membuat bulu kuduknya meremang. Aku di sini, menunggumu. Ia membeku. Hanya ia yang bisa mendengar suara itu. Rizky menatapnya bingung. Nat, lo ngomong apa? Nadia menunduk, mencoba menahan napas. Namun perlahan, sesuatu mulai mengubah dirinya. Tangannya terasa dingin, kulitnya terasa kaku, dan setiap gerak terasa berat. Ia tahu, itu pengaruh dari arwah Saras. Bangku kosong itu bukan hanya kursi, ia adalah jembatan yang mengikat Nadia ke dunia arwah. Saat istirahat, Ayu mendekatinya. Nat, kamu kenapa? Lo nggak makan apa-apa dari tadi. Nadia menatapnya dengan mata kosong. Ayu. Aku rasa dia menunggu aku duduk di bangku itu. Ayu menahan napas. Lo serius, Nat? Jangan bilang itu beneran. Benar, dia menunggu. Nadia bergumam pelan, hampir tidak terdengar. Ia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya.
Seketika, seluruh tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, bangku kosong itu bergeser sedikit, meskipun tidak ada angin dan kelas dipenuhi murid. Semua murid menoleh, tapi tidak ada yang melihat apapun kecuali Nadia. Bagas yang melihat gerak aneh itu berbisik, "Nat, jangan lihat, jangan mendekat." Namun mata Nadia tak bisa lepas dari kursi itu. Perlahan, suara lirih kembali terdengar di kepalanya. "Duduk, atau kau akan menjadi milikku selamanya." Tak sadar, kaki Nadia melangkah sendiri. Ia mendekat. Setiap langkah terasa seperti menembus kabut tebal. Ketika ia hampir duduk, Rizky berlari menahannya. "Nat, jangan duduk di situ. Aku nggak peduli apapun yang terjadi. Jangan," teriak Rizky. Namun Nadia terhenti sejenak, menatap bangku itu dengan mata kosong. Dan di balik matanya, ada kilatan gelap yang seakan tidak lagi Nadia sendiri. Suara Saras berbisik lembut. "Sekarang, waktumu." Tiba-tiba, seluruh ruangan terasa berputar. Kursi-kursi lain terangkat sedikit, dinding bergetar, dan suara tangisan perempuan bergema di seluruh kelas. Murid-murid panik, beberapa berlari keluar sambil menjerit. Nadia terhuyung, tubuhnya hampir terseret sendiri menuju bangku itu. Tangan Rizky menahan pundaknya sekuat tenaga. "Nat, lawan. Jangan menyerah." Tubuh Nadia bergetar hebat. Matanya kosong, namun terdengar suara samar yang bukan dari mulutnya. "Aku, penggantimu, untuk selamanya." Seketika, Nadia terjatuh ke lantai. Ia terengah-engah, tubuhnya berkeringat dingin. Bangku kosong tetap diam, namun aura hitam yang mengelilinginya terasa semakin pekat. Bu Ratna masuk ke kelas, wajahnya pucat pasi, seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya murid lihat. "Nadia, cepat ke sini." Suaranya tegas, namun penuh ketakutan. Nadia bangkit dengan susah payah, mengikuti Bu Ratna. Namun di sudut matanya, ia masih bisa melihat bayangan Saras, duduk diam, menatap lurus ke arahnya, menunggu, sabar, tanpa mengedip. Dan Nadia tahu, permainan ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, kelas 11-2 berubah menjadi medan ketegangan yang nyata. Bangku kosong itu tidak lagi sekadar kursi. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus ketakutan setiap murid. Nadia datang ke sekolah dengan wajah pucat, matanya selalu mengarah ke bangku itu. Setiap kali ia melintas, ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Bahkan ketika ia menoleh ke teman-temannya, seolah ada bayangan Saras yang ikut menatap dari belakangnya. Rizky yang biasanya cerewet, kini diam seribu bahasa. Ia mengawasi Nadia setiap langkahnya, khawatir sesuatu akan terjadi lagi. Bagas tetap waspada, duduk di samping Nadia untuk memastikan tak ada yang bisa menariknya ke arah bangku itu. Ayu, meski skeptis, mulai percaya setelah melihat sendiri perubahan Nadia yang aneh. Matanya sering kosong, tangannya dingin, dan kadang ia berbicara sendiri. Suatu siang, ketika pelajaran sedang berlangsung, terdengar suara ketukan di kelas. Murid-murid menoleh panik. Bangku kosong bergerak sendiri, sedikit maju ke depan. Semua siswa menahan napas. Nadia menunduk, merasakan tangan dingin yang tidak terlihat menyentuh pundaknya. Suara lirih terdengar di kepalanya. "Sekarang, waktumu, kamu harus duduk." Rizky spontan berdiri dan menepuk bahu Nadia. "Nat, jangan dengarkan dia. Aku di sini." Namun Nadia seperti terpaku, kakinya melangkah perlahan ke arah bangku itu, tubuhnya gemetar. Matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, Ayu berteriak. "Nat, lawan." Tubuh Nadia berhenti seketika. Kilatan hitam di bangku kosong itu seakan menatap langsung ke mata semua orang di kelas. Udara berputar, suara tangisan perempuan bergema, sementara kursi-kursi lain bergeser sendiri. Bu Ratna masuk tergesa-gesa. "Cukup. Semua keluar dari sini sekarang." Suaranya tegas namun penuh ketakutan. Ia menghampiri Nadia, meraih tangannya, dan menariknya keluar dari kelas. Di koridor, Nadia terhuyung, napasnya tersengal, tubuhnya lemas. Namun di balik matanya, ia masih melihat bayangan Saras berdiri di bangku kosong itu, menatap lurus padanya, seolah menunggu giliran berikutnya. "Dia memilihmu, Nadia. Tapi, kamu bisa bertahan kalau mau berjuang," gumam Bu Ratna dengan suara hampir bergetar.
Tapi ingat, ini bukan hanya tentangmu. Teman-temanmu bisa terseret juga kalau kau lengah. Malamnya, Nadia kembali mengalami teror di rumah. Suara bisikan, ketukan di jendela, dan bayangan hitam yang menempel di setiap sudut kamar membuatnya tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat dirinya sendiri duduk di bangku kosong itu, dengan Saras di sisinya, menatap lurus ke dalam jiwanya. Hari berikutnya di sekolah, teman-temannya mulai merasakan hal aneh juga. Rizky mendengar bisikan di telinganya, Ayu melihat bayangan gelap melintas di lorong, Bagas merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya ketika sedang sendirian di kelas. Teror Saras mulai menjalar, tidak hanya pada Nadia. Nadia kini sadar satu hal, bangku kosong itu bukan sekadar kursi, dan Saras bukan hanya arwah yang terikat di sana. Ia adalah pengikat mereka semua. Jika Nadia tidak menemukan cara menghentikannya, teman-temannya, bahkan dirinya sendiri, akan menjadi korban selanjutnya. Dan di balik semua itu, Bu Ratna menyimpan rahasia yang bisa menjelaskan kematian Saras, sekaligus kunci untuk menghentikan teror ini. Beberapa hari setelah insiden di kelas, Nadia akhirnya memberanikan diri untuk menemui Bu Ratna sepulang sekolah. Ia menunggu di ruang guru, tubuhnya masih gemetar, napas tersengal, namun tekadnya kuat. Bu Ratna menatap Nadia, wajahnya pucat tapi mata itu penuh ketegasan. "Aku tahu kau akan datang, Nadia," ucapnya pelan. "Sudah waktunya kau tahu segalanya." Ia menutup pintu rapat-rapat, kemudian menunjuk ke kursi di sudut ruangan. "Duduk, tapi jangan letakkan tasmu di lantai. Jangan sampai sesuatu mengikuti kita di sini." Nadia duduk dengan hati-hati, matanya menatap Bu Ratna penuh pertanyaan. "Siapa Saras sebenarnya, Bu? Dan kenapa dia memilihku?" Bu Ratna menarik napas panjang. Saras, siswi ini dulu cerdas, baik, tapi terlalu penasaran. Ia menemukan rahasia gelap sekolah, rahasia yang melibatkan guru dan siswa lama. Ia tahu terlalu banyak, dan itu membuatnya dibunuh. Bangku kosong itu adalah tempat terakhirnya, dan arwahnya terikat di sana, menunggu seseorang untuk menggantikannya. Itulah yang terjadi padamu. Nadia menelan ludah. "Jadi, aku harus menggantikannya? Apa maksudnya itu?" Bu Ratna menunduk, kemudian menatap Nadia dengan serius. "Dia tidak akan puas hanya menakutimu. Arwah Saras ingin terus hidup, melalui orang yang duduk di bangku itu. Jika kau duduk di sana, kau akan terperangkap. Tapi jika kau menolak, dia akan mencari cara lain, temanmu bisa jadi korban." Nadia menggigil. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Bu Ratna menatap tajam. "Ada cara untuk menghentikannya. Tapi ini berbahaya. Kau harus menghadapi Saras langsung, bukan di kelas, tapi di tempat ia pertama kali meninggal. Dan kau harus membawa benda yang tersisa dari tubuhnya, pita rambut biru itu yang kau temukan semalam. Itu satu-satunya pengikat antara dunia ini dan arwahnya. Jika kau menghancurkannya di tempat itu, arwahnya akan terikat selamanya, dan bangku kosong akan kembali biasa." Nadia mengangguk, tubuhnya gemetar tapi hatinya mulai tegas. "Aku akan lakukan, Bu. Aku tidak mau teman-temanku jadi korban." Bu Ratna menarik napas panjang. "Ingat, Nadia, Saras bisa membaca pikiranmu. Dia akan mencoba memanipulasi rasa takutmu. Jangan pernah lengah, jangan sekalipun percaya pada suara yang ia kirimkan ke kepalamu. Kau harus kuat." Malam itu, Nadia menyiapkan diri. Ia membawa pita rambut biru, senter, dan tas kecil berisi alat-alat penting. Di dalam hatinya, rasa takut bercampur tekad. Ia tahu ini bukan sekadar menghadapi arwah, ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Di malam yang gelap, ia melangkah menuju ruang kelas lama yang kini sudah ditinggalkan, tempat Saras pertama kali ditemukan. Udara malam pekat, angin dingin menusuk hingga ke tulang. Setiap langkahnya terasa berat, namun matanya tetap fokus pada satu tujuan, menghentikan arwah Saras sekali dan untuk selamanya. Begitu ia memasuki kelas tua itu, bangku kosong berdiri sendiri di tengah ruangan. Cahaya senter menyorot kayunya yang kusam, namun seketika bayangan samar muncul di kursi itu. Sosok Saras berdiri di atasnya, menatap Nadia dengan mata hitam pekat. Bibirnya bergerak perlahan, dan Nadia mendengar suaranya langsung di kepalanya. "Akhirnya kau datang, waktumu, sekarang." Nadia menggenggam pita rambut biru erat-erat, berlutut, dan perlahan mendekat ke bangku itu.
Suara bisikan itu semakin kencang, udara berputar-putar, bayangan Saras melayang di sekelilingnya, menakutkan tapi Nadia tetap fokus. Dengan napas tertahan, Nadia meletakkan pita rambut di atas bangku, menekan, dan perlahan mengucapkan kata-kata yang diajarkan Bu Ratna. Ini adalah batasmu. Kau tidak boleh menyerang dunia ini lagi. Pergilah, Saras. Seketika, angin berhenti, bayangan itu membeku, tubuh Nadia terasa ringan, dan bayangan Saras melesat ke atas bangku, kemudian lenyap bersama suara tangisan yang memudar pelan. Bangku kosong itu tetap di sana, tapi kini tampak biasa, tak menakutkan, tanpa noda, tanpa aura gelap. Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia berhasil. Arwah Saras terikat selamanya. Keesokan harinya, kelas 11-2 kembali normal. Murid-murid yang sebelumnya merasa teror mulai melupakan rasa takut mereka. Bangku kosong tetap ada, tapi kini hanya kursi biasa. Nadia tersenyum lemah, tapi hatinya tahu, pengalaman itu tidak akan pernah ia lupakan. Ia telah menghadapi ketakutan terbesarnya, dan teman-temannya selamat berkat keberaniannya. Dan meski bangku itu kini terlihat biasa, Nadia tahu satu hal, beberapa rahasia, meski tersembunyi, tetap bisa muncul kembali jika seseorang lengah. Bangku kosong kini kosong, tapi bayangan masa lalu selalu meninggalkan jejak di hati mereka yang pernah menatapnya. Beberapa minggu berlalu sejak malam Nadia menghadapi arwah Saras. Sekolah 11-2 perlahan kembali normal. Bangku kosong tetap di tempatnya, kini tak lagi menyeramkan. Murid-murid duduk di kursi mereka masing-masing tanpa rasa takut, dan guru pun mulai melupakan hari-hari mencekam yang dulu menghantui kelas itu. Nadia terlihat lebih tenang, tapi matanya masih menyimpan kilatan waspada. Ia sering menatap bangku itu dari jauh, memastikan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Teman-temannya, Rizky, Bagas, dan Ayu, kembali ceria, meski sesekali mereka berbagi pandangan canggung, seolah tidak ingin membicarakan pengalaman itu. Suatu sore, saat hujan rintik mulai turun, Nadia berdiri di halaman sekolah, menatap bangku kosong yang kini tampak biasa. Ia menepuk-nepuk tangannya, mencoba menenangkan diri. Namun dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuatnya menelan ludah. Bayangan samar, tipis seperti kabut gelap, melintas cepat di dekat bangku itu. Tak ada suara, hanya perasaan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Nadia menelan ludah, menunduk sejenak, lalu menatap kembali. Bangku itu tetap tampak normal, kosong. Namun ia tahu, dalam dunia ini, beberapa roh tidak mudah pergi. Saras mungkin terikat, tapi perasaannya yang dendam dan rasa kehilangan dunia manusia tetap menempel. Bangku itu mungkin sekarang hanya kursi biasa bagi semua orang, tapi bagi Nadia, itu adalah pengingat bahwa keberanian terkadang datang dengan harga yang tinggi. Malamnya, ketika ia sampai di rumah, Nadia meletakkan tas sekolahnya. Di atas meja, secara misterius, sebuah pita rambut biru tergeletak, sama persis seperti yang ia bawa ketika menghadapi Saras. Ia menatapnya lama, tubuhnya gemetar. Sejenak, ia mendengar suara lirih di telinga, lembut namun menakutkan. Terima kasih, tapi kita akan bertemu lagi. Nadia menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap jendela kamar yang gelap. Hanya hujan yang menetes, namun hawa dingin itu tetap terasa. Ia tahu, meski ia menang kali ini, beberapa rahasia tidak pernah benar-benar pergi. Bangku kosong tetap kosong, tapi bayangan masa lalu selalu menunggu di sudut, siap muncul ketika seseorang lengah. Dan Nadia tersenyum tipis, menatap pita rambut biru itu, tahu bahwa malam-malam berikutnya, ia harus tetap waspada. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Bangku Kosong berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.